Nih, Agile Manifesto gitu. Jadi eh, setelah pertemuan pertama overview Agile, terus kemarin kita ngomongin apa namanya Agile sama waterfall gitu, ya kan? Metodenya Agile, frameworknya Scrum, ya. Kita bahas Agile-nya dulu. Kalau Scrum itu kan nanti lebih ke teknis ya, gitu. Nah, pertanyaannya begini gitu. Jadi setelah kalian mencari informasi mengenai apa tuh Agile Manifesto dan isinya Agile Manifesto itu apa aja gitu. Ada yang bisa apa info ke saya atau memberikan apa namanya memberikan feedback untuk diskusi ini, silakan mengenai Agile Manifesto itu sendiri dan ada berapa poin manifesto di dalamnya seperti itu. Silakan. Raise hand ya. Tidak ada jawabannya ini sebenarnya gampang aja. Yang udah kalian buat sehari-hari, pekan kemarin ya. Jadi harusnya nggak ada isu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Yang raise hand siapa tuh? Vera ya? Oke, Vera, silakan Vera. Gimana Vera? Baik, Kak. Jadi mengenai Agile Manifesto itu saya dapat informasinya kalau ada 4 value, di mana yang pertama ini itu Agile itu dia pasti bakal merespon perubahan gitu, di mana bakal selalu disesuaikan mengikuti dengan perkembangan development produknya gitu. Jadi Hmm. bisa dibilang kalau sederhananya itu Agile itu tentang beradaptasi lalu juga melakukan perubahan dan nanti seiring dengan perkembangan produk kan pasti perusahaan itu bakal memahami gitu kan Hmm. kebutuhan pasar lalu juga kayak tentang produknya. Nah nanti itu Hmm. bakal diperbaiki gitu seiring sama prosesnya itu gitu Pak. Oke. Lalu Lalu gimana? eh, saya sebutinnya ada 4 kali Pak di paper yang saya buat itu disebutin semua aja atau gimana Pak? Highlight poin-poinnya aja, Vera. Eh, Lalu yang kedua itu value yang kedua itu di mana Agile itu dia menghargai kolaborasi sama konsumen ketimbang dia tuh negosiasi kontrak. Jadi itu maksudnya di sini itu Agile itu juga mengedepankan konsumen di mana mereka membiarkan end user itu menjadi orang yang memandu perkembangan produk gitu Pak dengan adanya feedback eh, kayak misalkan eh, saat ada pengembangan produk itu kan kadang aplikasi itu minta kayak semacam umpan balik dari pelanggan. Nantinya itu bakal diupdate Pak fiturnya seperti itu. Lalu value yang ketiga itu eh, Agile itu mengedepankan software yang berfungsi baik gitu daripada dokumentasi yang lengkap dan artian kita bisa kenalin fiturnya itu kepada pengguna ketika coding pada suatu proses itu sudah selesai gitu. Dan nantinya itu fitur-fitur ini bakal dipecah jadi bagian-bagian kecil dan dengan cara ini itu perusahaan itu mereka bisa melakukan perubahan kecil gitu Pak sedikit demi sedikit sambil produknya itu dipasarkan di pasar gitu. Lalu yang terakhir itu mengenai eh, di mana aja mengutamakan individu.
dan interaksi daripada proses dan alat itu. Maksudnya itu, jadi di sini Agile itu mengedepankan orang-orang dan eh, bisa dibilang kalau Agile itu juga berfokus pada eh, menghindari proses tradisional yang bisa dibilang kayak cukup kaku gitu sih Pak. Dan di sini mereka juga mengedepankan komunikasi karena dengan seiringnya adanya komunikasi apalagi secara langsung itu pasti bakal lebih mempercepat prosesnya gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Vera ya. Tolong PJ kelas A dicatat gitu. Vera ya, menjelaskan terkait dengan Agile Manifesto di highlight gitu. Nah, saya coba akan mengaitkan ini ya, apa-apa aja yang kita pelajari hari ini. Eh, jadi teman-teman, harapannya belajar kita bukan menghafal, tapi memahami konsep gitu ya. Eh, karena gini, bisnis digital ya bukan developer gitu. Ini yang mesti apa namanya? Mesti saya garis bawahi ya gitu. Bisa bisa jadi developer gitu. Tapi kalian kan nggak belajar teknologi informasi fully function kayak anak-anak Fasilkom kayak gitu kan. Nah, jadi eh, ini yang saya pahamin ketika saya dulu kerja di profesional gitu. Oh, rupanya semua punya role-nya masing-masing. Gimana tuh maksudnya gitu? Jadi saya sempat tanya sama IT senior manager di Accenture di home base Kuala Lumpur waktu itu. Saya habis dipindahin. Terus saya nanya sama dia gitu, eh Pak, gitu ini pakai bahasa Indonesia ceritanya ya gitu pakai bahasa Indonesia. Pak, ini eh, biasanya Bapak pakai bahasa pemrograman apa? Terus kayak gimana? Saya bilang gitu. Saya terkejut juga dengar dia. Saya nggak ngoding gitu. Saya project manager gitu. Saya project manager ya. Eh, jadi dia hanya nge-leads apa namanya? Nge-leads project itu biar project itu running gitu. Tapi kalau ditanya dia bisa ngoding apa enggak, sebetulnya bisa, tapi ya dia bukan developer gitu. Sebenarnya dia IT tapi dia nggak fokus sama itu ya. Dia fokus sama project management kayak gitu. Yang kemarin udah dibahas, saya lupa di kelas yang mana. Ada yang nanya apa bedanya Scrum Master sama Project Manager gitu, ya, atau sama Product Manager ya, gitu. Ya, jadi memang ada bedanya gitu ya. Memang kalau Project Manager itu lebih eh, umum, mestinya lebih ke arah umum gitu, nentuin budget semuanya. Tapi kalau Scrum itu lebih mengedepankan timnya gitu. Jadi teknis timnya itu dia lebih kedepankan dibandingkan hal-hal yang apa namanya yang project manager lakukan seperti itu ya. Nah, jadi bisnis digital itu adalah orang yang sebenarnya berdiri di dua kaki, makanya kenapa ini jadi penting gitu. Eh, karena pendekatan pembuatan ya, pengembangan software hari ini mostly menggunakan pendekatan agile sama Scrum begitu ya. Karena yang udah kita bahas di sebelumnya, kenapa ini jadi lebih apa namanya lebih suitable ya gitu, lebih cocok dibandingkan dengan yang lain gitu. Misalnya kita mau pakai apa dibandingkan dengan waterfall gitu. Ya karena ini lebih suitable dibandingkan dengan waterfall dikarenakan ya gimana ya apa namanya sebutannya kalau itu kan dia ini ya butuh waktu yang lama gitu. Tapi kalau yang ini kan ketika kita satu kali sprint bisa diulang dan ketika ada sesuatu yang baru kita bisa masukkan di tengah jalan. Makanya saya minta teman-teman memahami terkait dengan Agile Manifesto. Kalau kita tilik kembali apa itu Agile Manifesto itu ada empat ya, ada empat ya. Ya di sini tadi disebutin sama apa sama Vera gitu. Ya, jadi ada empat hal. Yang pertama ada people, communications, product, sama flexibility gitu ya.
Ya, jadi eh, individuals and interaction over process and tools. Jadi yang pertama adalah gimana caranya over proses ya, ketimbang ya gitu. Jadi eh, individual dan interaksi apa namanya person gitu dan interaksi itu dalam sebuah apa namanya mekanisme kerja atau proses kerja itu lebih maksudnya lebih lebih dilebihkan ya over process and tools gitu, gimana ya bahasa Indonesianya gitu ya, tadi yang dibilangin Vera gitu. Jadi dibandingkan proses dan tools, individual interaction itu lebih diutamakan gitu ya teman-teman ya. Nah, eh, jadi highlight yang pertama perlu kita highlight di Agile ini adalah people gitu. Bukan proses dan toolsnya. Makanya saya selalu bilang sama dulu rekan-rekan kerja saya ketika kita lagi apa namanya eh, ngajarin AI gitu kan, kita pakai mesin learning dulu. Eh, ya, jadi saya pernah kerja untuk nge-training mesin learning gitu. Saya bilang bahwasannya yang penting itu bukan apa namanya, yang penting itu bukan toolsnya, tapi logiknya gitu. Programmer juga sama gitu. Mau pakai bahasanya pakai Python kek gitu kan, mau pakai C++ kek, mau pakai PHP kek, mau pakai Java kek, apa kek gitu kan, pakai Golang gitu. Selama dia nggak ngerti apa, nggak ngerti logiknya gitu kan, ya nggak individualnya yang ini gitu. Toolsnya juga ya buat apa gitu. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua gitu. Tadi setelah kita bahas individual sama itu ya, working software over comprehensive documentation. Nah, ini yang penting kita bahas gitu. Either itu kalian ngomongin terkait dengan software development ataupun product development yang bukan software gitu. Biasanya kan ketika kalian membuat sesuatu atau mendeliver service itu ada dokumentasi ya. Ada dokumentasi misalnya contoh kalau kita bikin software, dokumentasinya kayak oh semuanya sudah berjalan dengan baik, checklistnya ada, cara buatnya ada semuanya, sehingga ketika nanti contoh misalnya Adnan resign gitu. Habis itu orang yang setelah Adnan gantiin posisinya si Adnan ini tahu dia harus ngapain aja gitu ya. Tapi bukan itu. Ya, ketika kita ngomongin agile, ya ini esensnya adalah tadi working software over comprehensive documentation. Documentation penting gitu. Ini kejadian di satu apa namanya di kantor saya yang satu lagi gitu. Ya saya ngebenahin apa namanya IT departemen yang nggak ada documentationnya gitu. Ketika saya tanya ini gimana nih gitu kan, eh apa namanya software-software kita gitu. Karena orangnya resign, semuanya kena layoff dan sebagainya, dan dia tidak meninggalkan documentation, akibatnya apa? Softwarenya semuanya atau projectnya semuanya jadi rumah kosong karena nggak tahu cara masuknya lewat mana gitu ya. Ibaratnya sebuah benteng gitu. Nggak dikasih tahu masuknya lewat mana, mungkin bisa masuk tapi cari-cari gitu ya. Ya, cari-cari cara buat masuk, tapi itu kan butuh waktu ya, butuh waktu lama, belum tentu itu benar gitu kan. Nah, jadi eh, documentation itu penting, tapi yang lebih penting daripada documentation itu adalah softwarenya jalan atau produknya jalan kayak gitu ya teman-teman. Ya, jadi itu yang kedua. Berikutnya ya, berikutnya eh, yang ketiga gitu, customer collaboration over contract negotiation gitu. Kalau zaman-zaman dulu tuh kayak eh, customer itu cuma eh, dijadikan kayak apa ya? Ya pokoknya dah lu penting lu udah kontrak sama gua gitu kan. Eh, udah duduk manis aja gitu. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Makanya hari ini tuh ada yang kemarin saya nggak tahu di kelas A, B atau C dibahas ada product owner gitu kan. Nanti kita akan ya product owner gitu. Ya product owner ini tuh emang beneran bisa jadi product ownernya atau seolah-olah dia memainkan role product owner kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi dia ngajak kira-kira lu butuhnya apa sih gitu kan, apa namanya company lu butuhnya apa gitu kan, ketika kita ngomongin terkait dengan software development, fitur apa yang kalian butuhkan gitu ya. Atau misalnya ketika kita mau apa namanya ngedevelop marketing campaign,
gitu. Kan nggak cuman software ya, ingat ya, nanti dibilang Agile buat software doang gitu, Scrum buat software doang, enggak gitu ya. Kita udah bahas in the very earlier eh, apa namanya course kita gitu. Jadi itu bisa dipraktekkan di mana saja gitu. Dipraktekkan di beberapa field, salah satunya marketing gitu. Jadi ketika kita mau bikin campaign, kita tanya nih sama klien kita gitu, sama user kita, end user ini gimana, gini 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 gitu. Jadi bukan cuman yang penting ngasih SLA gitu kan, service level agreement ke klien gitu kan, yang penting lu puas gitu. Terus nanti kita kasih itu ya, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, kita mengajak gitu, kita mengajak ya. Ini yang eh, apa namanya, yang membuat atau namanya Agile ini jadi eh, cukup spesial teman-teman semua. Berikutnya ada apa? Ada responding to change over following plan ya. Ya, kita punya sprint gitu. Kita punya planning, kita punya quick huddle di setiap pekannya, ya kan? Ya, kita melakukan planning di awal, ya, planning di awal pekan, dan akan ada evaluasi nanti di akhir pekan di hari Jumat gitu. Tapi eh, terlepas dari misalnya ngikutin apa namanya plan yang ada gitu. Nah, ini yang membuat apa Agile jadi menarik gitu. Kalau misalnya kita pakai waterfall, mungkin kita harus ngikutin plan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kebutuhan customer atau consumer ini berubah, apakah kita harus tetap apa namanya stick to the plan ya, apalagi di era yang sekarang kayak hari ini A besok bisa B, nggak usah nunggu besok sorenya bisa C gitu. Makanya eh ya sering ya kita ngelihat kalau misalnya yang teman-teman ngikutin meme-meme yang di, saya nggak tahu sih, mungkin kalau generasi kalian namanya TikTok ya, saya sih to be honest saya nggak punya aplikasi TikTok ya di handphone saya gitu gitu. Orang waktu saya pulang ke Indonesia ditawarin kerja di TikTok aja saya tolak ya, jadi operation manager gitu ya. Jadi meme-meme apa namanya, meme-meme e-commerce gitu yang gambarnya kucing gitu kan, itu selalu ada lucu-lucuannya. Gila nih gue diteleponin klien mulu gitu. Nah, itu tuh apa ya? Itu tuh gambaran dari respond to change gitu. Ya kesel sih gitu. Ya kesel tapi ya gimana lagi gitu kan. Nah, tapi ya itu kita harus ngerespon perubahan tadi gitu dengan cepat ketimbang other than following the plan gitu. Nah, itu ya 4 poin penting ya manifesto ya yang yang ada di Agile, yang mana membuat Agile ini uh, cukup menarik ya, cukup spesial, dan ini cocok untuk diterapkan di yang mana memang apa namanya sesuai dengan market gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini teman-teman gitu. Uh, kalau kalian kalau tadi kita udah bahas bersama-sama terkait dengan uh, Agile Manifesto, kira-kira apa namanya Agile ini lebih ke arah, menurut teman-teman gini, Agile ini customer centric atau product centric, saya tanya. Dia ini product centris atau customer centris, silakan. Customer centric, Pak. Kenapa gitu Vera, coba boleh jelasin nggak kenapa dia jadi customer centric? Em, Mungkin contohnya itu kayak misalkan yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan kalau aplikasi itu kadang mereka tuh kayak minta feedback dari user terkait fitur yang mereka kembangin. Berarti itu kan di sini kita bisa bilang kalau mereka tuh juga mempertimbangkan user gitu. Dan di sini itu mereka nggak hanya fokus kepada produknya aja, tapi menurut mereka tuh user tuh juga berperan penting dalam development produk itu, Pak. Oke, terima kasih Vera ya, tolong intinya dicatat untuk kelas A ya. Berikutnya saya nanya lagi gitu.
Kalau Vera tadi itu itu Vera jawabannya customer centric gitu. Yang lain gimana? Jadi Agile ini Agile sama Scrum ini customer centric atau product centric? Silakan ya. Gimana? Cuman Vera doang nih dari tadi nih yang menjawab ya, yang berdiskusi sama saya ya. Oke, Saya izin menjawab, oke, Pak Adnan. silakan. Oke. Dari Agile Manifesto yang kemarin kan kita belajar kalau di dalamnya tuh ada the 12 principles. Yang poin Hmm. pertamanya adalah customer satisfaction. Hmm. Dan itu nunjukin bahwa Agile ini sebenarnya lebih condong ke customer centric. Karena em, mungkin salah satu contohnya ketika waktu itu saya ada project sama klien perusahaan asuransi di Bali. Kita develop CMS waktu itu. Dan waktu itu saya coba tanya ke product manager saya, ini di fitur list nama pasien nggak disebutkan mereka butuh fitur search atau filter atau sort. Nah, kadang kan kalau kita produk centric, kita kan selalu mencoba gimana caranya pokoknya produk itu dibuat dengan attention to detail ya, kayak semua Hmm. semua fitur-fitur yang harus ada atau nice to have tuh harus kita sertakan di situ yang memudahkan klien. Tapi kalau misalnya klien nggak apa ya, tidak menginginkan fitur itu, atau klien tend to em, bilang ke kita kalau nggak usah lah, nggak usah ada fitur ini, ya kita mau nggak mau harus mengikuti apa yang diinginkan sama klien gitu, rather than membuat keputusan sendiri gitu. Karena ya itu tadi balik lagi ke poin pertama dari 12 principles itu tadi adalah customer satisfaction gitu sih Pak. Oke. Eh, Terima kasih ya, Kay ya. Jadi eh, akhirnya muncul, ya. Akhirnya munculnya, alhamdulillahnya bukan dari saya ya gitu. Akhirnya muncul eh 12 principles, Agile 12 principles. Sekarang saya tanya di sini yang selain nyari Agile Manifesto, yang sekaligus nyari nyari apa namanya, mungkin mengembed 12 principle of Agile ini siapa, saya tanya. Ada lagi nggak? Saya, Pak. Siapa, Vera? Iya. Oke. Oke. Yang lain? Saya dapat 4 pilar dan 12 prinsip, Pak. Oke. Coba Zaki, apa aja 12 prinsip itu coba? Dari yang saya dapat dari Agile Manifesto kemarin tuh kan tadi apa yang pertama itu sesuai dengan pertanyaan Bapak yang tadi, Pak, kalau Hmm. misalkan eh, apa Agile itu termasuk customer centris, karena yang pertama ini adalah pengiriman perangkat lunak. Jadi pengiriman perangkat lunak yang cepat dan berkelanjutan itu untuk memastikan kepuasan pelanggan. Jadi prinsip yang pertama ini tuh udah customer centris banget, di mana kita itu mengedepankan kepuasan pelanggan agar produk-produk kita itu sesuai dengan apa yang pelanggan mau dan apa yang kondisi saat ini pelanggan butuhkan gitu. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua itu ada kemampuan menerima perubahan untuk kebutuhan kapan saja. Lalu yang ketiga itu pengiriman perangkat lunak yang secara berkala. Lalu ada kolaborasi erat tim. Lalu ada pemberdayaan individu dalam tim. Lalu ada komunikasi langsung sebagai metode utama. Terus ada perangkat yang berfungsi untuk indikator sebagai kesuksesan proyek. Lalu yang kedelapan ada proses pengembangan yang stabil. Lalu yang kesembilan ada pentingnya desain yang baik dan keunggulan teknis.
Lalu yang ke-10 kesederhanaan dengan meminimalkan pekerjaan yang tidak diperlukan. Lalu yang ke-11 ada tim yang dapat mengatur dirinya sendiri dan mengambil keputusan tentang desain atau kebutuhan proyeknya sendiri. Lalu yang terakhir itu ada refleksi rutin atau evaluasi ya untuk meningkatkan efektivitas kerja, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, eh, terima kasih ya. Eh, eh, Zaki ya. Iya, Pak. Oke, sebentar, wait a minute. Ya, jadi teman-teman semua gitu. Jadi ketimbang saya bikin PowerPoint, mendingan saya discuss kayak gini, ya. Itu juga PowerPoint apa namanya bisa di generate ya, gitu dari materi kita, gitu. Jadi eh, nanti kalau kayak gitu saya jadi kalian jadi rely on sama PowerPoint ya, gitu. Makanya saya prefer apa namanya prefer discuss seperti ini. Lanjut ya. Aduh, saya lupa bawa ini lagi pen tablet saya. Saya mau coret-coret ya, gitu. Oke, tadi udah dijelasin sama Zaki memang ada 12. Memang kalau misalnya kita ngelihat eh, kalau kita lihat di 12 prinsip ini, teman-teman bisa membagi 12 prinsip ini ke dalam 4 grup ya. Yang pertama ada customer satisfaction di situ, ya. Customer satisfaction, ya. Tadi yang dijelasin sama Zaki gitu. Terus berikutnya ada kualitas, quality, ya kan. Memang walaupun cepat-cepat bukan berarti nggak berkualitas gitu. Karena kita apa? We want to deliver uh, the product to our customer with the highest quality, ya. Jadi kita tuh pengen ngedeliver itu dengan kualitas yang baik gitu ya teman-teman semua. Terus berikutnya teamwork gitu, mengedepankan teamwork gitu. Sama product development. Maksudnya apa? Produk-produknya itu bukan produk-produk yang akhirnya sekali pakai, habis dibuat, terus nggak ada pengembangan, nggak. Tapi lebih ke arah produk-produk yang dikembangkan menggunakan prinsip agile ini, produk-produk yang sustain, ya. Karena apa? Karena eh, tadi ada ada bisa merespon changes kayak gitu. Yang tadi dibilangin sama Kay, walaupun memang ini tergantung gitu, tergantung sama si customer kita ya, dia mau pakai mau enggak gitu kan, itu ya kita harus ngikutin mereka. Nah, berikutnya teman-teman semua gitu. Jadi ada beberapa contoh ya, beberapa contoh mengenai bagaimana gitu, bagaimana tadi kan kita udah sepakat bahwasannya kita kita ngomongin agile itu berarti customer satisfaction gitu, lewat agile manifesto dan juga lewat agile principles, 12 agile principles ya, yang akhirnya distincted jadi 4 grup gitu ya, jadi 4 grup gitu. Ya, distinct for groups gitu, yang mana itu fokus sama tadi customer satisfaction, quality, teamwork, sama product development gitu. Nah, contoh-contoh customer yang enggak, misalnya bagaimana akhirnya Agile mampu apa namanya membuat ya gitu turn back ya gitu customer yang dissatisfied ya, jadi satisfied gitu. Yang tadinya dissatisfied jadi satisfied ya teman-teman semua ya. Pertama gitu, eh, ketika kita melakukan sebuah pengembangan software gitu, ataupun ketika kita discuss dengan klien kita gitu. Nah, sometimes the product requirements itu bisa jadi misunderstood ya. Misunderstood yang mana ini leads to ya kesalahan gitu. Jadi development team ini apa namanya menangkap arti lain dari requirement yang dikumpulkan. Nah, pertanyaannya gimana agile approach gitu? Agile approach ini mampu gitu meningkatkan customer satisfaction ya. Nah, pertama product owners ya gitu. Product owners ini work closely ya. Jadi dia kerja bersama dengan customer untuk mencoba untuk mendefinisikan kembali dan merefine gitu product requirement ya. Jadi dibuat clarity gitu.
Jadi clarity-nya tuh dibuat dulu gitu. Oh, ini batasannya apa, kejelasannya kayak gimana gitu. Nah, terus kita deliver itu ke development team. Biar understanding between, ya bukan between, amongst ya gitu, amongst klien, product owner sama development team itu sama gitu. Ad- Otherwise ya gitu kan, eh tadi misunderstood ini nggak akan berkesudahan gitu. Nah, berikutnya gitu, setelah tadi setelah apa, biasa understanding tadi kejadian, terus product owner udah apa namanya, kerja bareng customer gitu kan, untuk mencoba merefine kembali dan meredefine ya gitu, product requirement-nya. Lalu product development team sini mencoba untuk mendemonstrasikan dan mendeliver gitu, ya kan. Jadi dideliver secara reguler tapi punya waktu interval gitu. Nah, kalau misalnya produknya nggak bekerja dengan baik sesuai dengan harapan customer gitu. Nah, harapannya customer ini bisa langsung ngasih feedback ya. Feedback kemana? Ke tim development gitu. Makanya kenapa jangan sampai nunggu selesai. Respond to change ya. Ya. Other than following the plan. Tadi Agile Manifesto ya teman-teman semua. Ya. Jadi eh, ini tuh eh, dia gitu langsung ngasih feedback ya sebelum berakhirnya sprint atau di akhir sprint ya. Ya. Bukan di akhir development. Bedain di akhir sprint sama di akhir development. Di akhir sprint sama di akhir development beda apa sama? Saya tanya. Kira-kira apa namanya, eh, ilustrasi teman-teman di akhir sprint sama di akhir development itu bedanya apa gitu? Silakan. Saya coba izin menjawab ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau di akhir development, berarti produk itu sudah selesai di-develop, sudah selesai dikembangkan, sudah dites oleh QA, baru kita kasih ke customer. Dan itu akhir development tuh kayak akhir the end of the contract gitu, kayak akhir dari kontraknya. Kalau sprint itu biasanya kan sprint bisa 1 minggu sampai 2 minggu ya Pak ya. 1 sampai 2 minggu itu kita fokuskan untuk develop fitur tertentu. Jadi kayak bukan akhir dari development eh, produknya gitu. Dan karena sprint itu tadi, karena kita pakai agile, jadi kita kan bisa dapat feedback yang mana akan dilanjutkan di sprint berikutnya gitu. Jadi feedback yang masuk itu em, masih bisa kita perbaiki gitu di sprint berikutnya. Jadi kayak bukan akhir dari development produk itu sendiri. Seandainya nih contoh nih, ini interesting ya, menarik gitu. Tadi Kay bilang bukan di akhir development sendiri gitu. Seandainya kejadian, eh, kadang ya makanya communication antara Scrum Master gitu, tim Scrum yang menggunakan Agile ya, tim Scrum yang menggunakan Agile dengan klien itu penting gitu. Seandainya kejadian tiba-tiba baru baru kasih feedback di akhir product development atau bisa kita kan eh, hampir mendekati kontrak selesai ya gitu. Kira-kira gimana tuh Ki? Mohon maaf Pak, tadi kecampur sama suara yang belum di Ya, mute. oke. Apa namanya? Teman-teman yang eh, ini bisa apa namanya, off mic dulu ya gitu. Misal gitu. Tadi kan kamu bilang bahwasanya itu bukan di apa, perbedaan antara di akhir kontrak gitu, di akhir development sama di akhir sprint gitu. Di akhir sprint ya berarti ada next sprintnya lagi gitu kan. Seandainya kejadian Scrum team ini baru dikasih feedback sama klien di akhir kontrak gitu, menjelang selesainya kontrak ya, in the end of the contract gitu kan. Kira-kira gitu, apakah ini pertanyaan terbuka ya, nggak cuma untuk Kay, tapi saya nanyanya ke Kay dulu gitu. Eh, Kira-kira gitu, apakah masih ada ruang terbuka untuk
development apa enggak gitu. Uh, I Kalau menurut would kamu say gimana? masih, Pak. Karena dalam metodologi agile sendiri kan kita sangat mempertimbangkan keterlibatan klien. Dan kita berusaha untuk setransparan mungkin sama klien kayak kita jelaskan. Misalnya seandainya kayak kita dikasih feedback gitu ya, udah menjelang berakhirnya kontrak, kita jelaskan kalau we might butuh waktu lebih untuk memperbaiki gitu ya, atau menambahkan feedback yang dari customer karena apa-apa-apanya itu harus transparan ke customer gitu, karena customer kan sangat-sangat dilibatkan dalam metodologi agile ini. Jadi masih ada ruang terbuka sih Pak sebenarnya kalau misal pertanyaannya itu. Oke, masih ada ruang Ya, terbuka. Yang lain, terima kasih ya Kay ya. Yang lain, silakan. Udah mendekati akhir kontrak atau bahkan in the end of the contract, terus tiba-tiba dia baru ngasih feedback. Apakah is there any room for development ya? Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Oke, Rafael. Menurut saya kalau misalkan saya dihadapkan oleh situasi seperti itu ya, Pak, saya mungkin akan menstatement bahwa sudah sesuai kontrak dan waktu kami untuk mendevelop eh, proyek Anda hanya sampai sini misal. Dan mungkin kalau misalnya si klien ingin bernegosiasi, bisa dibikin kontrak lebih lanjut gitu mungkin ya Pak. Jadi eh, kalau kami mengerti dengan keadaan klien, klien juga mengerti dengan keadaan kami. Gitu mungkin Pak. Siap. Oke, makasih Rafael. Yang lain, apa namanya? Saya pengen dengar opini yang lain gitu. Ya, suatu saat kalian akan terlibat ya. Maksudnya dalam project yang mana uh, most likely udah pasti pakai Scrum kayak gitu. Kalau kerja di startup. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, kita next ke pembahasan berikutnya ya, teman-teman. Berarti kita sudah sepakat bahwasannya eh, customer centric gitu, ya. Ketika kita ngomongin terkait dengan customer gitu, eh, ngomongin terkait dengan product development gitu, ya. Selalu akan ada di awal itu yang kita kenal dengan requirement gathering gitu, ya. Jadi ngumpulin, ngumpulin informasi gitu, ngumpulin informasi apapun itu gitu untuk membuat sesuatu yang diharapkan oleh klien, baik itu misalnya marketing campaign ataupun software development gitu atau operation management gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan itu, kita harus tahu dulu know our customer gitu ya. Know your customer. Siapa sih customer kita gitu. Nah, ini pertanyaan fundamental ya teman-teman semua yang mesti kita uh,
tanyakan kepada kita sebelum kita membuat atau ngedevelop sesuatu gitu. Nah, biasanya product development team sini melakukan eksplorasi terkait dengan pertanyaan ini gitu. Dengan menggunakan apa? eh Pas data ya atau tren ya yang ada di market, ngelihat apa sih, gimana sih gitu. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum clear gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut digging some information gitu, ya kita harus tahu dulu, ngelihat tren hari ini market seperti apa. Kira-kira customer gue nih yang bakal kayak gimana nih gitu. Ya, ketika ada permintaan atau akan ada permintaan datang gitu. Nah, jadi dengan udah mempelajari past historical data gitu kan, terus mempelajari tren di market gitu, ini akan menaruh ya, gimana ya bahasa Indonesia-nya ya, saya agak susah nih. Jadi kita tuh bakal we put our product development effort on the right path gitu ya. Jadi itu kita naruh usaha-usaha kita itu di jalan yang kira-kira kita udah yakin tuh tepat gitu. Nah, tapi bagaimana nih cara kita apa namanya tahu kalau kita udah di jalan yang tepat? Nggak ada yang tahu ya. Karena apa? Kita kerja di dalam eh, stage uncertainty ya teman-teman semua gitu. Ya, namanya juga perubahan, maksudnya market bisa berubah gitu. Makanya di awal market changes itu pasti terjadi gitu. Makanya dibilang uncertain. Nah, kita harus apa? Harus mencoba untuk melakukan prediksi gitu. Dengan tadi past historical data. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya tanya gitu. Ketika kita mau melakukan requirement gathering gitu. Requirement gathering. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira cara-caranya apa aja tuh yang dilakuin? Ya, dilakuin untuk mendapatkan data-data dan informasi eh, dari klien kita ketika dia pengen bilang si Adnan pengen bikin produk ke Vera misalnya gitu. Kira-kira Vera untuk dapetin informasi dari saya Vera mesti ngapain gitu. Mesti ngapain tuh? Maksudnya itu Bapak sebagai user, sebagai developer gitu ya Pak maksudnya? Iya, saya klien nih. Heeh. Terus kamu adalah eh, orang yang saya percayai untuk megang project saya gitu. Nah, untuk mengetahui keinginan saya, kira-kira secara umum teknik apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut, gitu. Eh, Kalau nggak salah itu ada yang istilahnya itu namanya user story Pak. User story itu maksudnya jadi kayak pelanggan itu dia nulisin kira-kira tuh kebutuhan mereka itu apa gitu Pak. Jadi kalau saya baca untuk formatnya itu ada kayak sebagai seorang misalnya itu sebagai seorang pelanggan saya ingin mencari produk berdasarkan kategori sehingga saya dapat menemukan produk yang saya inginkan dengan cepat kan Pak. Itu namanya user story dan di sini itu memungkinkan owner produk itu mereka bisa menspesifikasikan kira-kira fitur apa yang bisa dikembangin oleh mereka gitu. Oke, user story. Terima kasih Vera. Yang lain? Saya izin menjawab, Pak Adnan. Oke, silakan. Sebenarnya ada banyak cara dan mungkin kayak step by step ya Pak ya untuk
kita melakukan requirement gathering. Hmm. Beberapa di antaranya kan ada kayak kita bisa one-on-one wawancara dengan klien, terus kita bisa ngadain workshop dengan klien, kita observasi proses bisnis mereka seperti apa gitu. Hmm. Dan kita cari reference produk-produk yang serupa gitu. Jadi kayak dari situ kan kita bisa tahu mana yang bisa di-adjust, kayak apa yang perlu ditambahin atau apa yang perlu dikurangin dari reference itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Terus setelah itu kita bisa bikin prototipenya, mungkin bisa dari low-fi dulu atau low fidelity dulu prototipenya, kita tunjukin mockupnya nanti akan seperti ini, nanti baru kita dapat feedback dari klien. Itu bisa jadi salah satu metode untuk requirement gathering juga. Oke, terima kasih Kay. Yang lain silakan. Kira-kira bagaimana how do we dig the information from our uh, client gitu. Silakan. Oke ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Bahwasannya tadi apa yang disampaikan Vera, disampaikan Kay, yaitu eh, adalah eh, common method yang kita pakai gitu. Otomatis ketika kita mau tahu informasi dari klien kita, ya kita harus melakukan interview gitu. Ya, teknik interviewnya seperti apa ya? Itu yang mesti kita kuasain teman-teman semua. Ya, do's and don'ts ketika kita mau menginterview orang gitu ya kan. Yang akhirnya banyak sekali kesalahan dalam menginterview itu ya eh, adalah mostly ya ini jadi catatan bagi saya juga gitu. Jadi eh, lebih ke arah gini. Sebenarnya tuh kita pengen dapat informasi, tapi itu kita sengaja interviewer gitu. Ada interviewer, interviewer itu orang yang menginterview, interviewee itu yang diinterview ya, gitu. Interviewer itu entah dia sadar atau enggak di alam di apa namanya di namanya di consciousness-nya dia gitu kan. Saya nggak tahu dan mostly ini banyak banget kejadian gitu. Seolah-olah dia tuh kayak ngarahin interviewee-nya untuk jawab apa gitu. Kayak gitu ya. Mengarahkan padahal sebenarnya gitu kalau teman-teman ini ya gitu eh apa namanya eh kalau kalau kayak gitu jadinya nggak sesuai nanti at the end of the apa namanya eh project gitu for the requirement gathering ini gitu at the end of the day itu informasinya bisa jadi mislead kayak gitu ya contoh gitu nah misalnya pertanyaannya gitu. Contoh pertanyaan yang misalnya mesti kita ajukan itu contoh nih ya, ya eh yang harusnya kita lakukan yang eh, best practice-nya adalah kita tuh nanyain terkait dengan kayak tell me about misalnya gitu. Dibandingkan dengan do you like or do you want, otomatis kan lebih mengedepankan desire si interviewee-nya gitu ya kan. Bukan function umumnya tapi desire si interviewee-nya gitu. Makanya ketimbang pakai do you like or do you want ketika kita melakukan interview gitu. Lebih baik
coba dong tolong ceritakan tentang bla 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 gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu salah salah satu contoh ya teman-teman semuanya. Ya, salah satu contoh gitu. Terus berikutnya ya, eh, selain customer interview ya, kita juga eh, pakai ya teman-teman, customer map atau user story gitu ya. Jadi customer customer map ini adalah sebuah tools yang mencoba untuk memvisualisasikan ya, eh, step by step ya gitu, step by step, dari yang paling pertama harus dilakukan sampai yang akhirnya nanti dilakukan gitu ya, customer maps ya. Jadi kita membuat sebuah customer map ya teman-teman semua gitu. Terus berikutnya, eh, ini kan sekarang nggak kegambar customer map kayak gimana gitu. Makanya saya nanti, tugas teman-teman semua, baik kelas A, B, C adalah nyari customer map tuh yang kayak gimana gitu kan. Customer customer map atau user story itu yang kayak gimana. Berikutnya adalah ya, eh ini biasanya kita gini, ketika kita mau membuat sebuah produk teman-teman gitu. Ini ada yang menarik dari apa namanya? eh Marty Kagan ya gitu. Jadi dia nulis maksudnya, eh, discover a product itu ngomongnya terkait dengan valuable, usable, sama visible ya teman-teman semua ya gitu. Jadi saya akan coba gambarin eh, pakai Word. Maaf nih kalau misalnya nanti agak berantakan gitu karena pen tabletnya ketinggalan. Jadi ketika itu kita ngomongin, ketika kita mau ngomongin digging information gitu. Kita pengen cari tahu sebenarnya apa nih, apa namanya, singgungan antara valuable gitu kan, usable sama visible kayak gitu. Jadi gambarnya nanti kayak gini sebentar nih. Ini kok nggak keluar keluar nih, masih generate boardnya. Apa nih nggak keluar keluar nih whiteboardnya. Masih masih loading ya. Terus sebentar. Gimana nih nggak bisa ya? Nggak nggak keluar nih. Nah ya. Jadi gini, eh produk kanvas teman-teman. Jadi itu ada lingkaran di sini, ya, gitu ya. Ada lingkaran di situ yang kita sebut valuable, terus usable sama visible. Valuable will customer will buy it or not gitu ya. Di sini kita tulis nih misalnya. Nah, ini adalah lingkaran eh, valuable gitu. Terus kita buat lagi lingkaran di sini.
gitu kan. Kita pastikan bahwasannya dia punya value gitu, sehingga beli nggak orang gitu kan. Nah, berikutnya usable nggak gitu kan. Ini produk usable apa enggak gitu. Ini teman-teman ya, sorry lingkarannya jelek gitu. Nah, jadi gitu. Kalau valuable, will customer buy it or not gitu ya. Pertanyaan berikutnya, usable, do customers need it or not gitu ya. Terus berikutnya ada apa? Ada visible ya. Sorry gitu. Ada yang kita sebut dengan visible di sini gitu. Apa nih visible? Saya tanya. Ini doable apa enggak ya gitu. Bisa dikerjain apa enggak gitu. Nah, ketika titik-titik ini semua berkumpul, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, saya kasih ya di sini ada lingkaran valuable, usable sama visible ya. Nah, ini yang kita sebut dengan ya nih ini ya saya kasih tanda. Ini yang kita cari dalam membuat sebuah produk gitu. Yang kita kenal dengan namanya sweet spot ya gitu. Salah. Gitu. Yang kita kenal dengan namanya sweet spot ya, teman-teman semua gitu. Nah, sweet spot ini yang kita cari gitu. Ya, ini yang kita cari gitu. Produknya available enggak gitu. Terus orang butuh enggak gitu. Terus bisa kita buat apa enggak gitu. Nah, ini yang kita cari teman-teman semua ya gitu. Nah, saya akan tugas teman-teman semua ya eh, mencoba ya untuk mencari pertama eh, teknik yang disebut dengan mencari tahu teknik yang disebut dengan produk kanvas gitu. Produk kanvas ya. Terus berikutnya eh, itu ada customer map atau user story gitu. Terus jobs to be done lens ya. Nah, itu cara mendapatkan informasi. Nah, udah tahu sekarang cara mendapatkan informasi ya. Udah tahu tuh. Nah, berikutnya gitu. Saya minta ya eh, teman-teman gitu mencari ya, mencari gitu, mencari referensi mengenai story mapping gitu. Story mapping ya, nge-mapping story gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk define a problem, define customer problem or business goals. Fokusnya kayak gimana gitu ya, gitu. We try to figure out the problem out for our customer ya, yang pengen kita solve. Jadi kita pengen tahu bisnis fokusnya seperti apa. Via apa? Via story mapping ya. Jadi coba dicari apa tuh apa namanya story mapping ya. Berikutnya, setelah story mapping, teman-teman saya minta cari mengenai RCA. Nah, ini yang sering saya pakai dulu. Root cause analysis ya gitu. Apa nih RCA? Kayak gitu kan. Terus gimana cara apa berpikir menggunakan RCA atau bagaimana cara pakai RCA itu sendiri. Kayak gitu. Ya. Jadi itu eh, tugas untuk teman-teman baik kelas A, kelas B, kelas C ya sementara di keep dulu termasuk tugas yang awal gitu sampai nanti build apa namanya submissionnya selesai gitu ya kan. Eh, itu mungkin untuk kelas kita pada hari ini saya kita masih punya spare 40 menit. Teman-teman bisa self learning nih. Ada kayak Vera, Nazwa sama Rahma nih lagi
di luar ya kan gitu, bisa belajar bareng gitu kan, yang lain juga mungkin bisa saling discuss terkait dengan tugasnya kayak gitu. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan lain, silakan. Gimana? Ada pertanyaan, discussion untuk topik kita pada hari ini? Bapak izin bertanya, Silakan. untuk tugasnya jadi kita diminta untuk cari produk kanvas, customer map plus user atau user story, eh, lalu RCA ya Pak ya tadi. Tiga bukan Pak? Jobs to be done lens ya. Jadi apa tuh jobs to be done lens nih? Dan Saya chat ya, gitu sebentar. Mana sih chatnya? Nah, yang tadi udah benar. Itu kan teknik-teknik apa namanya untuk digging information ya. Nah, gini ya, job to be done lens ya. Tadi teknik untuk informationnya, terus untuk define customer focus ya, atau solve the problem, apa namanya solving our customer problem itu via apa? Tadi story mapping ya, mapping story gitu. Sama apa? Sama RCA ya teman-teman ya. Sama RCA kayak gitu. Nah, story mapping ya, bukan mapping story, sorry. Oke, itu tugasnya ya. Kalau ini bisa rewind ininya aja, rekamannya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan atau cukup? Untuk saat ini sudah, Pak. Oke ya, kalau begitu eh kita apa namanya? Kita cukupkan saja kelas kita pada hari ini. Teman-teman bisa langsung ngerjain, boleh discuss satu sama lain ya gitu. Jadi gini nanti eh, saya mencoba untuk membangun apa namanya, pengertiannya dulu, terus cara bikin info apa namanya, cara apa namanya digging informationnya seperti apa. Kita tahu bahwasannya si Agile and Scrum ini customer centric, apa digging informationnya kayak gimana, cara mecahin problemnya gimana. Baru nanti kita eh, akan bentuk kelompok ya. Tapi di pertemuan berikutnya, baik di kelas A, B atau C, untuk mulai eh role play atau beneran ngerjain project terkait dengan uh, what we are going to deliver to our customer kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi coba dicari tahu gitu, eh, apa apa namanya dipelajarin sendiri gitu.
ya terkait dengan apa yang tadi saya iniin dan dibuat ya. Dibuatnya dalam bentuk apa gitu ya. Saya minta teman-teman buat apa yang teman-teman temuin itu dalam bentuk Microsoft Word, bukan PDF ya, PDF maksimal 5 halaman gitu. Contoh misalnya kalian nemuin terkait dengan tadi misalnya RCA. RCA itu apa? Gimana cara cara apa namanya cara mengaplikasikan RCA? Atau teman-teman kan nulis kan gitu. Jadi teman-teman tahu gitu. Oh, RCA itu ini gitu. Contohnya itu ini gitu. Ya. Terus tadi apa namanya? Produk kanvas tuh kayak gimana apa namanya? eh, gambarnya atau misalnya konsepnya seperti apa gitu. Terus informasi apa yang saya harus masukin ke dalam misalnya gitu. Silakan dibuat 5 halaman ya maksimal ya kayak gitu. Oke, ada kalau nggak ada pertanyaan lain lagi, kita cukupkan ya teman-teman semua kelas kita pada siang hari ini. Eh, Terima kasih eh, atas waktunya yang diluangkan karena kan ini di Mars kelasnya bisa jadi ada sesuatu yang harus kalian kerjakan pada siang hari ini dari jam 10 sampai jam 12 ya. Eh, Kita ketemu lagi by default hari Rabu ABC ya. Masih kalau nggak kalau masih teori tentunya chances untuk digabung ada, tapi kalau misalnya nanti udah bagi kelompok untuk project mungkin nanti kita akan pisah kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman semua. Kalau nggak ada pertanyaan atau tidak ada any inquiries ya lagi ya, kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Ya, terima kasih semuanya teman-teman.